Kemenangan perdana di Piala AFF 2024 cukup meninggalkan cerita yang unik-unik. Selain karena punggawa Garuda yang masih muda-muda, rumput yang sangat keras jadi sorotan yang dinilai menghambat jalannya pertandingan. Tapi pelatih Myanmar tetap aja mencari-cari alasan kalau mereka kalah dari pemain abroad seperti Rafael Strijk dan Asnawi. Padahal jelas-jelas di babak pertama hampir semuanya yang masih skuad U22. Masih unyu-unyu lah hitungannya. Lah kenapa Myanmar gak memanfaatkan kesempatan itu? Sementara itu kiper Myanmar nampaknya sangat kesal dengan aksi Rafael Strijk yang menghalang-halangi saat ingin melakukan serangan balik. Dia sepertinya sempat muak dengan Strijk. Selain itu kiper ini juga sempat dibuat deg-deg-dukser dengan adanya duet yang mencuri perhatian dari Rafael Strijk dan Victor Detan. Keduanya dinilai cocok memainkan peran di lini depan, padahal belum pernah latihan bareng loh. Lantas apa saja alasan dari pelatih Myanmar? Dan seperti apa aksi duet dari Rafael Strijk dan Detan? Let's go, kita lihat video berikut ini. Mungkin sebelumnya ada yang berharap jika Piala AFF 2024 ini ingin melihat seluruh kekuatan timnas Indonesia dengan menurunkan semua pemain keturunan yang ada. Dengan berharap Indonesia bisa meraih trofi pertamanya di Piala AFF. Namun melihat laganya yang brutal, sampai banyak netizen yang geram. Ternyata memang tepat pada akhirnya seluruh pihak sepakat menurunkan skuad U22. Ditambah melihat fasilitas stadion yang sebagaimana adanya. Kita sebagai fans aja terkadang nggak rela melihat para pemain dapat fasilitas yang seadanya di Piala AFF. Jelas ini adalah keputusan yang tepat. Pada intinya, pemain muda juga diproyeksikan untuk berkembang. Dan terbukti meskipun sempat kewalahan namun secara keseluruhan, kita menang dan skor pun demikian. Di saat Indonesia tidak mengerahkan pemain inti dan melihat fasilitas adanya, gak banyak protes, tapi di sisi lain pelatih Myanmar tetap aja banyak ngeles atas kekalahan yang didapat oleh skuadnya. Juru taktik Myanmar, Nyo Laing Win, menganggap kekalahan dari timnas Indonesia adalah faktor dari kurangnya kualitas pemain cadangan. Saya senang dengan cara tim kami bermain. Kita bermain seperti yang kita inginkan. Banyak peluang kita ciptakan di babak pertama juga. Tapi kita tidak bisa mencetak gol. Kami kurang beruntung sebagai tim, karena tak mendapat gol yang seharusnya kita layak. Di sepak bola, ada pertandingan-pertandingan, jika sebuah tim tidak perlu kalah, jika mereka tidak mendapat gol yang layak buat mereka. Kata Yu Myo Laing Win, dilansir dari Facebook Myanmar Football Federation. Lebih lanjut, pelatih Myanmar juga beralasan jika pemain cadangan Indonesia banyak pemain abroad, yang membuat pemain Myanmar dinilai nggak bisa mengimbangi permainannya di babak kedua, sehingga kebobolan dan kalah. Timnas Indonesia lebih baik dari kami dalam hal pemain cadangan, meskipun kami kehilangan beberapa pemain penting di pertandingan pembuka ini. Kami akan mempersiapkan diri lebih baik untuk laga lawan Filipina. Ucap alasan Yu Myo Laing Win. Yap, untuk pemain cadangan Indonesia yang lebih berkualitas memang oke lah ya. Tapi kenapa Myanmar gak bisa memanfaatkan peluang itu di babak pertama, di mana ketika itu Indonesia kalah di sektor serangan? Yap, itulah yang seharusnya diintrospeksi serta evaluasi. Sementara itu, Shin Tae-yong sendiri mengaku memang di laga pembuka masih kesulitan. Juru latih asal Korea Selatan ini tidak menyangkal bagaimana anak asuhnya belum maksimal, namun STY tetap mengapresiasi penampilan skuad Garuda yang akhirnya tetap mencuri 3 poin penuh di kandang Myanmar. Setiap laga pembuka turnamen sangat berat. Pemain melakukan yang terbaik dari yang saya harapkan di laga pembuka. Kami bisa mendapat 3 poin, ini jadi hal baik buat tim. Terima kasih kepada para pemain untuk ini. Myanmar juga tim yang bagus, dan hari ini mereka bermain bagus. Shin Tae-yong dalam konferensi pers pasca laga kontra Myanmar. Pemain-pemain yang menggantikan di babak kedua diantaranya Rafael Strijk dan Victor Detan. Keduanya sangat mencuri perhatian setelah masuknya mereka. Lini depan timnas lebih hidup dengan variasi-variasi yang lebih berwarna.
Terlebih pemain tipe strike bisa memegang bola lebih lama, sehingga menarik beberapa pemain Myanmar untuk membuat rekan-rekannya lebih punya ruang. Terbukti di babak kedua banyak peluang dari open play. Meskipun masih belum maksimal, namun setidaknya skemanya sudah ada lah ya. Victor Detan sendiri hampir sama, bermain menyisir di sisi kanan. Pemain PSM ini lebih dominan saat counter attack yang seringkali bikin lawan panik. Bahkan ada momen di mana pemain Myanmar sampai menghentikan Detan dengan paksa. Sampai terjungkal coy. Detan dan Strike juga sempat beberapa kali melakukan kombinasi dengan Strike. Perlu diketahui mereka berdua sebelumnya tidak pernah bermain bareng. Bahkan latihan aja belum pernah, mengingat Strike baru sampai langsung main. Tapi nyatanya cocok tuh sampai banyak dapat sorotan dari netizen. Ini juga yang dijadikan alasan oleh Shin Tae-yong nggak langsung mainin Strike. Selain karena belum latihan bersama tim, tapi karena belum fit, makanya nggak langsung diturunkan. Terlebih melihat bagaimana kerasnya AFF kalau dipaksakan takut cedera. Rafael baru tiba kemarin, begitu pula dengan Asnawi, sehingga saya pikir untuk memainkan mereka di bawah 45 menit, mungkin sekitar 30 menit. Jadi alasan saya tidak memainkan keduanya di babak pertama, karena akan lebih baik untuk menjaga para pemain. Kata Shin Tae-yong usai laga dikutip dari suara.com. Memang tepat sih, kalau jadi cadangan dulu kan bisa melihat lebih dulu bagaimana lawan bermain di Piala AFF. Jadi tepat tuh Strike dan Detan masuk di babak kedua sudah menganalisis pergerakan lawan yang suka main kungfu. Terbukti dengan masuknya Strike sebagai pengganti, pemain Brisbane Roar ini bisa membaca permainan lini belakang Myanmar, di mana Strike mengganggu kiper Jin Yi-aung yang ingin menendang bola untuk melakukan serangan balik. Awalnya memang masih maklum karena mencegah serangan balik sering dilakukan. Namun makin lama Strike ternyata tak pergi-pergi dan memilih untuk terus menutup ruang sang kiper untuk menendang bola. Sontak Jin Yi-aung yang sudah merasa kesal mendorong Strike agar menjauh. Sampai-sampai bek Myanmar ikut turun tangan untuk menjauhkan Strike. Jelas tuh kiper pastinya muak. Udah ngerepotin pas nyerang, Strike juga nggak ada takut-takutnya ternyata. Tapi tujuannya emang bagus sih, biar rekan-rekannya lebih siap mengawal lini pertahanan Garuda. So itulah berbagai alasan dari Myanmar usai kekalahan dari Indonesia. Padahal sudah jelas kita nggak main maksimal. Dan ini kan di kandang mereka, tapi tetap aja banyak alasan. Dari sini kita belajar untuk terus berintrospeksi diri dengan keadaan, dan itu sebelumnya sudah pernah dihadapi oleh Shin Tae-yong di round 3. Jadi di Piala AFF ya udah nggak perlu alasan-alasan lagi lah ya. Kalah ya udah akui aja, kalau menang gini apresiasi buat pemainnya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.